Setelah video kemarin saya jalan-jalan naik monorail, mencoba kuliner nasi kandar untuk pertama kalinya, sekarang saya bakal ajak teman-teman untuk melihat sisi lain kota Kuala Lumpur. Saya akan mengunjungi Menara Twin Tower atau yang biasa orang Indonesia kenal sebagai Menara Petronas, salah satu bangunan paling ikonik di Malaysia dan tentunya wajib dikunjungi. Ada juga hotel recommended yang bisa jadi preferensi tambahan saat kalian liburan ke Kuala Lumpur. Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari KL Sentral Kuala Lumpur, Malaysia. Hari ini adalah hari ketiga saya di Malaysia dan rencananya pada video kali ini saya akan jalan-jalan lagi di sekitaran Kuala Lumpur dan juga saya bakal pindah penginapan yang semula di dekat KL Sentral yang bisa dibilang adalah pusatnya Kuala Lumpur, dan juga saya akan pindah ke daerah Chow Kit. Nah, kira-kira ada apa nanti di Chow Kit sana? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Yang saya suka dari penginapan ini salah satunya adalah rooftop ya teman-teman. Di sini itu kalau malam-malam asli cakep banget, city light-nya, lampu-lampu gedung-gedung tinggi ini kelihatan bagus banget. Bisa dibilang ini adalah pusatnya Kuala Lumpur, KL Sentral ya namanya juga. Terus sebenarnya di sini ada mall lumayan gede namanya NU Sentral. Di sana kan ada kayak jembatan gitu teman-teman, jembatan penyeberangan itu sebenarnya akses menuju ke stasiun monorail KL Sentral. Terus ke arah sana itu ada stasiun LRT dan juga ada stasiun KRL gitu. Ya, sekarang jam 11:46 mendekati waktu check out. Saya bakal check out dulu terus pindah hotel ke kawasan Chow Kit. Di sini selama 2 malam menurut saya lumayan nyaman ya teman-teman. Oh iya, saya lupa jelasin kalau kemarin di sini tuh ada fasilitas sajadah ya. Jadi muslim friendly banget. Nah, sebenarnya untuk Chow Kit areanya masih memasuki Kuala Lumpur. Kalau dari KL Sentral menuju ke Chow Kit, jaraknya kurang lebih sejauh 3,5 sampai dengan 4 km aja. Bisa ditempuh melalui jalur monorail ataupun juga melalui jalur mobil atau kita bisa naik Grab. Nah, kalau di Malaysia ini, Grab itu hanya ada mobil saja teman-teman. Tidak ada Grab motor ataupun juga tidak ada Gojek. Saya salah satu yang bikin kaget di Kuala Lumpur ini ketika pertama kali datang itu jarang banget yang namanya motor. Jarang banget ada orang nyembunyiin klakson. Dan yang lebih kaget lagi, nggak ada tukang parkir kayak di Indonesia. Kalian bisa lihat di bawah saya bisa dibilang merupakan salah satu jalur yang gede ya untuk jalan raya. Tapi teman-teman juga bisa saksikan sendiri kalau di sini mobil itu lebih banyak dari motor. Nggak kayak di Indonesia. Mobil itu dengan motor selisihnya jauh banget. Ada MRT juga teman-teman. Serunya di sini ya kita bisa lihat MRT yang bolak-balik gitu sih. Nah, terus untuk di Kuala Lumpur ini yang bikin saya kaget, yang pertama ya, bener-bener daerahnya bersih. Jadi kayak di sini banyak pepohonan, tapi memang tidak terlalu banyak daun gugur. Lalu yang kedua, di sini itu tidak ada tukang parkir. Kalau di Indonesia di tempat segede ini sih biasanya tiap blok atau tiap parkiran sini nih, tiap berapa meter itu udah ada tukang parkirnya. Kalau di sini bener-bener nggak ada. Apabila teman-teman parkir macam di pinggir jalan, itu tuh bayarnya ke pemerintah langsung ya. Kayak ada sistemnya lagi. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang saya mau menuju ke stasiun monorail. Karena ke daerah Chow Kit itu ada transportasi umum, monorail gitu teman-teman, dan harganya murah. Dari informasi yang saya dapat cuma 3,7 ringgit doang. Atau sekitaran kurang lebih Rp15.000. Saya nggak tahu kenapa ya tiap saya naik
eskalator ini, ngelihat ke atas tuh rasanya agak sedikit pusing teman-teman. Apa karena desain kotak-kotaknya kayak gini ya? Cuman entahlah, saya ngerasa kayak pusing gitu loh. Nah, jadi tadi itu saya udah beli tiket dari mesin ini teman-teman. Untuk dari KL Sentral ke Chowkit harganya 3,7 ringgit. Saya masukin uang tunai 5 ringgit dan kembaliannya segini ya. Pakai uang koin sen. Ini ada 50 sen, 20 sen, dan juga 10 sen. Berarti ini bisa dibilang 1,3 ringgit. Untuk dari stasiun KL Sentral ini ke arah Chowkit ada sekitar 10 stasiun. Dan untuk rute terminusnya di Titiwangsa dan juga di KL Sentral. Ini juga ada beberapa informasi lain ya teman-teman tuh. Jadi di sini untuk kereta-kereta ada KTM dari Laluan Batu Caves ke Pulau Sebang dan lain-lain. Jadi untuk jalur monorelnya itu udah double track ya teman-teman. Cuman untuk di stasiun ini monorelnya itu hanya ada satu rel karena di sana ada sistem persinyalan ya. Jadi kayak ada weselnya lagi tuh. Yang berwarna coklat ini nih. Mungkin itu nanti bisa geser ke kanan dan juga ke kiri. Itu ya. Monorelnya udah datang teman-teman. Dan setelah tiba di sini nanti dia bakal langsung tolak balik ke arah Chowkit sana. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini ada denda 10.000 ringgit atau penjara sekitar 2 tahun untuk orang yang melanggar peraturan yaitu merokok di dalam monorel ini. Jadi untuk sanksi yang ditegaskan di sini tuh lebih kejam lagi ya apabila dibandingkan di kereta. Di Indonesia itu tuh merokok cuman diturunin doang. Di sini antara denda 10.000 ringgit atau sekitar 35 sampai dengan 40 juta, dan kalau enggak ini ya 2 tahun penjara. Kita udah sampai di stasiun Chowkit. Kelihatannya bagus juga ya teman-teman. Saya nggak begitu paham sih dengan mekanisme dari monorail ini kayak gimana. Mungkin nanti saya bakal searching dulu ya. Bisa jadi rodanya itu tertumpu di sebelah sini teman-teman. Tuh. Udah sampai di Chowkit ya teman-teman, jam 12:51. Jadi bisa dibilang untuk waktu tempuhnya kurang lebih selama 20 menitan dari arah KL Sentral sini. Oke, kita langsung turun ke bawah ya. Saya pun sebenarnya nggak tahu di Chowkit ini ada apa aja teman-teman. Nah, jadi saya mau ingetin lagi kalau koin bentukan seperti ini bisa dibilang adalah tiketnya, atau kalau di Indonesia namanya kartu single trip ya. Kita itu tinggal masukin lagi ke sini. Oh, bisa langsung keluar ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk di daerah Chowkit. Begitu turun tuh bener-bener ini udah langsung kedai-kedai. Kalau di KL Sentral tadi
Begitu turun di stasiun KL Sentral, kebanyakan hotel. Kalau di sini kebanyakan toko-toko ya. Bisa dilihat-lihat juga tuh kayak daerah Chinese gitu teman-teman. Kalau saya lihat di KL Sentral tuh banyak ini ya, dari orang-orang India, Bangladesh. Kalau di sini dari tulisan-tulisannya banyak juga orang Chinese sih. Ini saya jalan kaki supaya nggak kepanasan di bawah monorail itu teman-teman. Dan dari sini ke tempat saya, ke hotel, sekitaran 350 meter lagi. Nah, itu tuh ada Plaza Tar. Setahu saya Mas Geraldi kemarin bilang kerja di Plaza Tar di sebelah sini teman-teman, di salah satu kedai di dalam plaza sana. Terus satu lagi yang saya agak kaget, kalau di Malaysia ini tuh bener-bener gampang banget nemuin pom bensin Shell atau pom bensin terang nih teman-teman. Kalau di Indonesia kan agak sedikit sulit. Padahal Malaysia juga punya BUMN namanya Petronas. Wih, ada monorail. Papasan dong. Kita rekam dari bawah. Tuh. Oh iya, ada rodanya teman-teman. Tuh. Barusan saya geser sedikit ya, dan di sini udah kelihatan itu ada Menara Petronas. Orang-orang sini nyebutnya KLCC ya teman-teman, atau Menara Twin Tower. Menara kembar lah. Ini Menara Petronas kalau orang-orang kita nyebutnya. Ada istilah yang bilang, katanya belum ke Malaysia kalau belum foto dengan backgroundnya menara itu. Nah, saya melihat ada warung nasi Padang. Jadi ketika saya lihat-lihat ya, dekat sama penginapan saya tuh, yaitu ada nasi Padang teman-teman. Jauh-jauh ke Malaysia makannya nasi Padang. Tapi nggak apa-apa, saya penasaran rasanya nasi Padang di sini kayak gimana. Dan tulisannya itu tadi nasi Padang asli. Saya pesen ayam rendang sama sambal kayak gini ya, totalnya 9 ringgit. Kurang lebih 39 ribuan gitulah. Kita cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rendang ayam. Rendang kan biasanya daging sapi ya teman-teman. Cuman saya lagi pengen rendang ayam nih. Dan yang makan di rumah makan ini juga lumayan rame. Kalau di Indonesia mungkin ada yang lebih enak ya teman-teman. Cuman untuk hitungan nasi Padang, menurut saya ini enak aja gitu loh. Sekarang ini saya bakal nginep di Hotel S Riverine ini teman-teman. Dan di depannya langsung monorail kayak gini tuh. Mas Geral, ini tuh lu kerja kan? Ya, Harusnya jam kerja. Gua lagi Kenapa nyantai. tiba-tiba keluar? Tadi tuh saya lewat ke Plaza Tar, terus saya kirim fotonya ke dia, terus tiba-tiba dia bilang, "Woi, tungguin bentar," katanya. Sekarang ini saya sudah berada di dalam hotel ya teman-teman, dan jam 14 lebih 40. Nah, untuk waktu check-in-nya itu jam 3 sore, jadi 20 menit lagi. Dan saya udah datang di hotel. Saya dipersilahkan untuk nunggu di lounge. Ini lounge-nya ya. Walaupun tampak depan hotel ini tuh kecil banget, tapi punya area space lounge yang nyaman kayak gini. Cakep ya. Kursinya, hiasan-hiasannya bersih juga. Terus di sini ada tanaman sintetis, menambah kesan estetik. Cakep sih. Terus di sini juga ada tempat minum ya. Ini ada kamar-kamarnya juga. Tuh. Keren sih. Oh ya, satu lagi yang saya notice tiap saya pesan hotel udah 2 kali ini, gambar yang ada di aplikasi dan realitanya itu benar-benar sesuai banget, sesuai dengan foto. Kadang kan apabila teman-teman pesan hotel di aplikasi, kadang ada sedikit perbedaan ya, kelihatannya bagus banget tapi pada realitanya tidak sebagus itu. Cuman kalau di sini keren sih. Sesuai banget sama fotonya. Ada area estetik kayak gini aja tuh bagus buat foto-foto. Tuh. Di sini juga ada kayak pakaian adat mungkin ya teman-teman. Terus ada kayak kursi pijat. Sekarang saya mau langsung ke kamar. Ini udah jam 3 ya teman-teman. Udah masuk waktu check-in 307, 306.
301, 302, 303. Ini 304. Oh, oke. Wow. Ini kamarnya saya lihat lumayan luas ya, teman-teman. Tuh, luasa banget. Ini ruangnya juga besar. Dan dari segi fasilitas lumayan oke sih kelihatannya ya. Kita juga dapat jendela di sini. View-nya kayak apa ya? Waduh, kotor ya. View-nya menurut saya kurang sih, agak gimana gitu. Tapi untuk saya pribadi nggak begitu penting kayak ginian. Di sini ada meja, ada juga pemanas air, ada cangkir, air mineral, kita juga dikasih kopi instan, ada tempat tisu, mejanya meja biasa sih, ini kayak udah meja lumayan tua ya teman-teman, tapi lumayan lah. Terus ada kursi juga, kalau kita mau makan bisa di sini. Ada juga kasur yang ukurannya lumayan besar. Di sini ada sofa lagi. Terus ada televisi. Di sini ada meja lagi, ada colokan listrik, ada remote. Ini remote AC juga, telepon. Jadi kalau misalkan kita butuh bantuan resepsionis bisa pakai itu. Di sini ada cermin juga. Terus ada safety box. Ini apa ya? Ini untuk beli sih, harus beli katanya. Kayak amenity kit gitu. Ada AC tentunya, dan di sini ada toilet dan juga kamar mandi. Tuh, lumayan ya. Di sini ada cermin, ada wastafel, ada juga sabun mandi, ada sampo, water heater. Ya basic lah teman-teman. Kamarnya lumayan oke ya. Nah, untuk penginapan di sini saya dapat harga sekitar 2 malam itu Rp508.000. Berarti kisaran 250 sekian ribu ya per malamnya. Menurut saya pribadi untuk hotel yang kamarnya cukup bagus seperti ini di harga 250.000 itu tuh udah bagus banget hitungannya, karena yang saya perhatiin di aplikasi ketika saya pesen fotonya dan realitanya sama persis. Sekarang jam 18:14 tuh masih terang banget ya, jadi mirip-mirip kayak di Sumatera mungkin teman-teman. Kita mau ke KLCC. Nah, naik monorail lagi dari Chowkit. Ini udah bareng lagi sama Geral. Halo guys, kita mau ke KLCC. Kita udah beli tiket ya. Tadi itu harganya 3,8 untuk 2 orang teman-teman. Untuk nyebrangnya lewat underpass kayak gini. Nah, kita kan sekarang ada di Chowkit, nanti bakal turun di MR8 di Bukit Nanas. Ini udah masuk jam rush hour sebenarnya. Cuman karena dia baru berangkat dari stasiun terminus, mungkin masih banyak seat yang kosong. Masih belum penuh. Seperti biasa, di sini pun harus mendahulukan penumpang yang keluar ya. Tuh kalau dari arah KL ke arah sebaliknya rame banget teman-teman. Penumpangnya beda dengan yang ini ya. Ya, kita udah sampai di stasiun Bukit Nanas. Seperti biasa dimasukin. Oke, kita jalan ya ke KLCC. Seperti biasa, kalau di sini saya naik transportasi umum, pasti setelahnya jalan kaki. Karena yang saya lihat untuk di Kuala Lumpur lebih ramah dengan pejalan kaki nggak sih? Iya benar. Dibanding di Jakarta ya? Betul. Di sini memang untuk transportasi publiknya dan fasilitas publiknya tuh memang benar-benar tertata. Gitu. Jadi orang yang mau jalan kaki, orang yang mau bersepeda, memang dia udah benar-benar disediakan dan nggak boleh sembarangan dilalui juga. Iya, dan di sini tuh trotoarnya gede-gede sih.
kayak di Jakarta di beberapa wilayah, cuman memang di Kuala Lumpur lebih rata ya, Ge? Iya, lebih rata. Dan di sini mungkin di Jakarta beberapa tempat memang ada yang nggak boleh, tapi memang masih banyak yang bebas. Kalau di sini orang kayak kita nih jalan nih sambil ngerokok itu nggak boleh. Oh Kalau iya. di sini benar-benar pure nggak boleh. Jadi kalau mau ngerokok harus berhenti, berdiri, gitu. Cari yang ada tempat sampah baru boleh ngerokok. Oh, tuh, dengerin teman-teman. Jadi memang sudah lebih tertib. Bahkan saat tadi tuh gua lihat, Ge, di monorail ya, itu kan ada tulisan bagi yang merokok di monorail, dendanya nggak main-main, 10.000 ringgit. Iyalah, Itu kayak 4 juta kali ya? 10.000 ringgit. 10.000 ringgit itu bisa 4 juta sekitar apa 40 juta sih? 40 juta Oh, tuh. atau 50 jutaan. Gila. Sekitar segitu. Sekali didenda langsung miskin, guys. Nggak main-main memang di sini Iya. kalau denda. Seperti yang saya bilang juga tadi, kalau di sini tuh jumlah motor tidak terlalu banyak. Lebih dominan jumlah mobil, teman-teman. Kalian kan bisa lihat tuh. Tiap berapa mobil lewat, baru ada motor satu. Nah, ada 2. Keren nih orang-orang sini kebeli mobil semua. Iya. Di sini orang lebih baik beli mobil daripada harus beli motor. Karena kalau beli motor itu satu udah kepanasan, udah kehujanan. Ya kan. Dan memang ribet bikin license-nya itu. Tuh. Karena license motor sama mobil memang di kita pun sama gitu kan, berbeda gitu kan motor dan mobil. Tapi di sini memang banyak tingkat-tingkatannya. Itu orang yang lebih prefer beli mobil aja cukup daripada harus motor. Berarti kata lu kemarin, kalau tingkatan paling bawah dia cuman bisa seorang. Seorang Kalau mau mau berboncengan boncengan harus next level lagi. next level lagi, baru dikasih Iya. lagi. Jadi nggak bisa sembarangan. Iya, iya. Harusnya emang kayak gitu sih. Seharusnya di kita untuk seperti menekan angka kecelakaan ya. Ya, betul. Nasi kandar yang aku lihat ya di konten-konten, ngelihat nasi kandar tuh kuahnya banyak kan kayak nasi Wih. padang. Sotong ke, Sotong. udang, ayam. Terus bendi. Itu dia. Itu dia. Bendi kah atau apalah. Nah, ini memang nasi kandar yang orang banyak makan di sini juga. Terkenal ya. Ya, Harganya gimana, Ge? Pernah sini nggak? wah, harganya lebih Pagi baik. sore. Aduh, ya, pagi sore. Kalau di Jakarta pagi sore. Iya, iya, iya. Lumayan tuh. Bukan lumayan lagi bagi kita yang pekerja. Makan pagi sore itu kayaknya masih mikir-mikir. Iya, Gitu. bener-bener sih. Itu tuh menaranya teman-teman, udah kelihatan, tapi terhalang oleh bangunan lain ya. Sekarang kita udah sampai di dekat Menara Twin Tower atau Menara Petronas. Ternyata dari dekat tuh keren banget ya teman-teman. Emang bener-bener kelihatan kembar dan juga tinggi banget. Memang ini menjadi salah satu bangunan ikonik banget di Malaysia, di Kuala Lumpur. Sekarang ini saya mau ketemu sama orang Indonesia yang kemarin ketemu teman-teman. Kita lewat dalam ya, Ya, karena dia ada di sebelah sana. Ini rame-rame ada apa cuy? nah ini rombongan. Ada menara lagi. Ada F1. Iya, ini mobil F1. Karena memang ini lobi kantor ya. Ini lobi kantor. Oke. Bagus ya. Iya, Ini bagus banget. Ini asli beneran atau replika? Replika. Oh, replika. Tapi 1:1 lah. Oke, berarti hampir mirip sama aslinya ya. Ya. Dan Wah, adem coy, di sini enak ya. Banget. Nggak kayak di luar. banget. Cuman di sini free akses ya. Ya, free access kalau di sini. Jadi orang kantor yang kerja di Petronas kalau istirahat apa dia pengen hangout apa ya tinggal turun masuk ke mall udah. Iya ya. Nggak perlu akses ini itu. Ini barang branded semua lagi. Oh jelas, kalau di Jakarta mungkin ini Grand Indonesia ya. Iya. Grand Indonesia, Pacific Place. Benar-benar.
tempatnya wong-wong tajir. Wis, jelas. Crazy rich katanya Crazy mah. rich, betul. Tuh. Dan di sini toilet itu ada toilet yang namanya toilet premium. Mesti bayar. Bayar. Berapa? 10 ringgit. Sekitar 5 ringgit atau 2 ringgitan lah. Oh. Cuma memang Tapi ada juga yang free kan? ada yang free, ada yang memang premium. Dan sebenarnya ya toilet apa bedanya gitu. Cuma memang mungkin yang Bisa premium mandi tuh kali. bisa jadi. Dan Belum mungkin pernah loh. Belum. Karena kayaknya ngapain gitu kan. Iya, sayang duit ya. Sayang, betul. Oh bener, ini barang-barang branded semua. Branded semua di sini. Ini sekali masuk langsung miskin juga nih. Betul, betul. G, jadi spot yang bagusnya di mana, G? Spot yang bagusnya untuk foto-foto ada di taman. Taman, nanti kita naik tangga ke sini, nyebrang jembatan, nanti dia ada di titik tengah-tengah. Oke, kita sekarang lagi jalan ke sana ya. Ya, karena kalau untuk di depan, memang kebanyakan orang-orang ngambilnya di depan angle-nya, tapi kan memang rame dan sempit. Iya, iya benar-benar. Jadi aku pun baru tahu waktu kemarin ada teman datang ke sini, jalan ke taman, ternyata spot angle-nya lebih bagusnya di sini gitu. Nggak terlalu deket ya, jadi distorsinya nggak begitu berasa. Betul, betul. Dan awas G, nyemplung. Iya, ini kolam. Biasanya ini hidup, dia airnya ya menari-nari gitu. Iya, iya, iya. Itulah guys. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Oke, lagi gabut-gabut aja sih jalan-jalan ya. Oh, bener. Hari Senin pusing jalan-jalan kayak begini, fresh. Nggak perlu keluar uang banyak. Iya. Pokoknya. Yang penting mah mau jalan kaki aja kan? Ya, betul. Di sini tuh utamanya yang penting mau jalan kaki. Sekarang udah jam berapa nih? 20 lebih 31. Jadi kita mau bergerak ya teman-teman. Mau cari tempat nongkrong yang lain dan malam-malam di sekitar KLCC ini lumayan rame loh. Terus itu kan ada air mancur juga. Jadi buat hiburan. Memang ketika nongkrong di sini, view-nya itu kayak betah gitu loh. Tuh. Menaranya bagus banget. Kayak lampunya itu dinyalain kan. Beda dengan bangunan-bangunan sebelahnya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau di sini kan memang areanya itu tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga malam-malam kayak gini banyak banget orang yang nongkrong di sekitaran Menara Twin Tower. Tuh, view-nya cakep. Tuh. Sebenarnya kalau mau jajan ya bisa sih ke mall sebelah sini ya teman-teman. Jadi sekarang ini udah jam 11 malam ya teman-teman. Di luar itu udah gak banyak tempat makan yang buka. Pada akhirnya kita memutuskan untuk makan KFC daripada kelaparan. Ini saya pesan nasi, ayam, kentang, sama ada salad juga. Segini tuh 12 ringgit atau sekitar 50.000 sekian. Mas GG udah makan. Lapar guys. Beda nggak sih sama yang di Indo? Beda banget. Beda-beda. Beda banget. Oke, kita coba ya. Kalau dari aroma nasinya ya, di sini tuh kayak nasi yang emang udah dikasih rempah, bukan nasi putih atau nasi tawar. Terus untuk ayam, kayaknya di sini kan ditulisannya spicy ya. Cuman saya rasa kalau di Indonesia warna seperti ini tuh nggak ada pedes-pedesnya teman-teman. Dan ada juga kentang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini nggak tahu ya, kentangnya dia kasih bumbu atau enggak. Cuman saya rasa tuh kayak ada rasa keju gitu teman-teman. Ini dikasih bumbu nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Berarti kentang di sana sama di sini beda ya? Beda. Rasanya? Beda. Oke. Kita coba pakai nasi ya.
Ini nasinya udah ada rasanya teman-teman. Kalau dideskripsiin agak sedikit asin, terus wangi juga. Saya nggak tahu ini wangi apa. Cuman kayak ada rasa kayak wangi kari entah apa gitu teman-teman. Iya nggak sih? Wangi kari bener. Ya, kayak wangi kari. Kayak makan kita nasi uduk. Iya. Rasanya lebih prefer sedikit. Tapi kalau nasi uduk tuh kan dia gurih ya. Gurih manis. Ini tuh ada gurih manis asin gitu. Kita coba ayamnya ya. Beda. Sama yang di Indonesia beda. Kalau ditanya enak mana? Kayaknya sih enak yang di Indonesia teman-teman. Kalau untuk saya pribadi ya. Kayak rasanya kalau di Indonesia tuh lebih kuat. Ya. Kita coba dagingnya. Wow, ini masih panas banget. Di sana bumbunya lebih terasa. Tuh. Mas Geral juga bilang bumbunya lebih berasa kalau di sana. Cuman kayak di sini sama luar negeri lebih better lah, lebih oke lah. Iya. Nasinya saya suka kok. Jadi nasinya bukan nasi putih teman-teman. Nasinya itu kayak nasi gurih. Itu saja untuk video kali ini mencoba nasi Padang di Kuala Lumpur, lalu jalan-jalan ke Menara Twin Tower atau Menara Petronas yang ikonik banget. Dan di video selanjutnya, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke beberapa tempat wisata gratis lainnya. Lalu mencoba beberapa kuliner yang bisa dikunjungi dan pastinya nggak kalah seru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.